Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kami akan mempresentasikan mengenai penjelasan dan studi kasus terkait algoritma Distruct. Algoritma Distruct adalah salah satu algoritma paling terkenal dalam ilmu komputer, khususnya di bidang graf atau jaringan. Algoritma ini digunakan untuk menemukan jalur terpendek dari satu titik ke titik lainnya dalam sebuah graf yang berisi simpul-simpul dan bobot di antaranya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai algoritma Distruct tersebut. Sebelum itu, video ini juga memiliki tujuan, yaitu di antaranya yang pertama, memahami konsep dasar algoritma Distruct. Yang kedua, menyelesaikan studi kasus secara perhitungan manual. Dan yang ketiga, mengimplementasikan studi kasus menggunakan algoritma Distruct dengan bahasa pemrograman Python. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kita harus mengetahui apa sih itu algoritma Distruct. Algoritma Distruct pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan komputer Belanda bernama Edgar W. Distruct pada tahun 1956. Algoritma ini dirancang untuk menemukan jalur terpendek dari satu simpul atau node dalam graf yang berarah ke simpul-simpul lain, dengan asumsi bahwa semua bobot tepi edge adalah non-negatif. Tujuan utama dari algoritma ini adalah untuk menghitung jalur terpendek dari satu titik awal atau core node ke semua titik lainnya dalam graf. Algoritma ini sangat cocok bila diterapkan pada graf dengan bobot non-negatif karena sifatnya yang memastikan hasil optimal tanpa adanya siklus negatif yang bisa membingungkan perhitungan. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana sih langkah-langkah dalam suatu algoritma Distruct, kita harus mengetahui terlebih dahulu contoh penerapannya. Contoh penerapan dalam algoritma Distruct yang paling umum adalah aplikasi navigasi peta. Ketika kita menggunakan aplikasi peta seperti Google Maps untuk menemukan rute tercepat dari satu lokasi ke lokasi lain, algoritma ini berperan penting. Misalnya, algoritma ini menghitung rute terpendek dengan mempertimbangkan jarak jalan, kondisi lalu lintas, dan faktor-faktor lainnya. Selain itu, algoritma ini juga digunakan dalam routing jaringan komputer untuk mengatur paket data menuju jalur terpendek, sehingga meningkatkan efisiensi pengiriman data. Nah, itulah contoh penerapan yang umum dalam suatu algoritma Distruct. Kemudian, baru kita lanjut mengenai langkah-langkah algoritma Distruct. Cara kerja algoritma Distruct melibatkan beberapa langkah sederhana yang dijalankan secara berulang-ulang. Di mana yang pertama yaitu inisialisasi. Tentukan simpul awal, simpul ini diberi nilai jarak 0. Sementara semua simpul lainnya diberi nilai jarak tak terhingga. Yang kedua, kita harus periksa simpul tetangga. Dari simpul awal, periksa semua simpul tetangga dan hitung jarak total dari simpul awal ke simpul tersebut. Dan yang ketiga, yaitu perbarui jarak minimum. Jika jarak yang baru dihitung lebih kecil daripada jarak sebelumnya, perbarui nilai jarak minimum simpul tersebut. Dan yang keempat, yaitu tandai simpul sebagai terkunci. Setelah semua tetangga simpul diperiksa, simpul ditandai sebagai terkunci atau sudah diperiksa. Dan algoritma akan beralih ke simpul berikutnya dengan jarak terpendek yang belum diperiksa. Dan yang terakhir, yaitu kelima, ulangi langkah 2-4. Langkah ini diulang hingga semua simpul telah diperiksa atau jarak terpendek ke simpul tujuan telah ditemukan. Nah, dengan pendekatan ini, algoritma memastikan jalur terpendek dari simpul awal ke simpul tujuan. Seperti itu merupakan langkah-langkah dalam suatu algoritma Distruct. Kemudian kita akan memahami mengenai kelebihan dan kekurangan dalam suatu algoritma Distruct. Apa sih kelebihan dan kekurangannya? Kelebihannya yaitu, pertama, itu adalah optimal.
Algoritma Distrak memastikan bahwa jalur terpendek ditemukan dengan efisien untuk graf dengan bobot non-negatif. Kelebihan yang kedua yaitu sederhana dan efektif, mudah dipahami dan diimplementasikan terutama pada jaringan kecil dan menengah. Kemudian kekurangannya itu apa sih? Nah, kekurangannya itu pertama terbatas pada bobot non-negatif. Algoritma ini tidak bisa bekerja dengan baik pada graf yang memiliki bobot negatif karena bisa menyebabkan hasil yang salah. Yang kedua, yaitu kurang efisien pada graf besar. Pada graf dengan jumlah simpul yang sangat besar, algoritma ini bisa menjadi lambat tanpa optimisasi. Nah, itu kelebihan dan kekurangannya. Setelah kita mengetahui beberapa konsep dasar atau penjelasan mengenai algoritma Distrak tadi, kita akan lanjut mengenai studi kasus yang akan kami angkat, yaitu mengenai di mana perusahaan logistik Extreme Cargo yang beroperasi di Jawa Timur dan bertugas mendistribusikan paket dari gudang pusat di Surabaya menuju ke Kota Malang. Paket harus dikirim seefisien mungkin melalui jalur darat dengan mempertimbangkan waktu dan jarak tempuh, karena tersedianya beberapa rute antar kota yang berbeda jaraknya. Maka algoritma Distrak digunakan untuk mencari jalur terpendek dari Surabaya ke Malang. Tentukan jalur terpendek dari Surabaya ke Malang menggunakan algoritma Distrak. Nah, studi kasus ini nanti akan diselesaikan menggunakan beberapa cara, yaitu yang pertama perhitungan manual, yang kedua yaitu implementasi dengan bahasa pemrograman Python. Nah, oke lanjut. Yang pertama adalah perhitungan manual. Perhitungan manual algoritma Distrak dari studi kasus tersebut dapat dilihat lebih lengkap pada GoFile Word dokumen yang nantinya itu akan dijelaskan oleh anggota tim saya. Oke, GoFile Word dokumen. Tentukan jalur terpendek dari Surabaya ke Malang menggunakan algoritma Distrak. Yang pertama, kita buat jaringan rute dan jarak antar kota. Yang pertama adalah Surabaya sebagai gedung pusat, kemudian Sidoarjo, Mojokerto, dan terakhir ada Malang sebagai tujuannya. Berikut merupakan jaringan rute dan jarak antar kota. Apabila dari Surabaya ke Sidoarjo jaraknya 4 km, sedangkan apabila dari Surabaya ke Mojokerto jaraknya 2 km. Jika dari Sidoarjo ke Mojokerto jaraknya 1 km, dari Sidoarjo ke Malang 5 km, dari Mojokerto ke Sidoarjo 3 km, sedangkan Mojokerto ke Malang 8 km. Berikut merupakan graf dari Surabaya ke kota lainnya yang telah disampaikan oleh saya pada tabel jaringan antar kota barusan. Berikut ini merupakan contoh pencarian nilai jalur terpendek menggunakan tabel melalui algoritma Dijkstra. Yang pertama, kita melalui titik awal yaitu dari Surabaya, yakni titik A. Titik A ini didefinisikan sebagai Surabaya, B sebagai Sidoarjo, C Mojokerto, dan D ini sebagai Malang. Nah, setelah itu jika kita berada di titik awal A0, maka kita lihat simpul tangganya yang ada di Surabaya. Surabaya terhubung dengan apa saja? Yaitu dengan Sidoarjo dan juga terhubung langsung dengan Mojokerto. Sedangkan Malang tidak terhubung langsung. Jadi jarak dari Sidoarjo ke Surabaya adalah 4 km. Jadi di sini ditulis 4A, sedangkan Mojokerto jaraknya 2 km, jadi 2A. Sedangkan Malang tidak berhubungan langsung dengan Surabaya, kita definisikan sebagai infinity atau tidak terhingga. Nah, setelah itu kita beri tanda A0 sebagai yang telah kita lewati. Selanjutnya kita pilih angka terkecil setelah A0. Jika kita lihat di sini ada 4A dan 2A, maka kita pilih yang 2A. Jadi kita sekarang berada di titik 2A. Kita turunkan 2A
Nah, kita lihat simpul tetangga yang langsung berhubungan dengan kota Mojokerto. Mojokerto di sini berhubungan langsung dengan Malang dan Sidoarjo. Jika ke Malang itu 8 km, tetapi kita hitungnya dari Surabaya, Mojokerto, Malang. Kenapa? Karena tadi kita sudah melewati kota Surabaya. Jadi jarak trek dari sini ke sini adalah 2 ditambah 8, sehingga jaraknya 10 km, 10 C. Nah, jarak dari Mojokerto ke sini adalah dari Surabaya Mojokerto terus ke Sidoarjo. Sebanyak 2 tambah 3 adalah 5 dan sebanyak 4 tambah 1. Jadi 5 tambah 6 jadi 11 km. Tapi karena di sini ada 2 arah, maka kita ambil yang barusan, yang pertama tadi. Jadi kita turunkan 4A saja. Nah, setelah itu kita tandai 2A tadi sebagai kota yang kita kunjungi. Selanjutnya kita pilih angka yang lebih kecil setelah 2A. Jadi 4A. Kita turunkan 4A dan kita sudah berada di kota di titik B atau di Sidoarjo. Nah, sekarang kita lihat simpul-simpul tetangga yang ada di kota Sidoarjo. Nah, kota Sidoarjo terhubung langsung dengan kota Malang dan Mojokerto. Sedangkan kota Mojokerto tadi sudah kita kunjungi sebanyak 2A, 2 km. Jadi tidak perlu diturunkan lagi. Jadi kita hitungnya jarak dari Sidoarjo ke Malang. Yaitu sebanyak 4 ditambah 5, 9 km. Jadi 9B. Selanjutnya 9B kita turunkan dan kita sudah sampai di Malang. Jadi untuk menentukan jalur terpendeknya yaitu 9B, yaitu B, yaitu kita berada di titik D, berarti D, terus 4A itu berada di titik B, kemudian 2A karena kita sudah berada di titik B, maka tidak perlu menggunakan titik C. Langsung ke dari D, B, maka langsung ke A. Jadi urutannya adalah A, B, D. Mana Surabaya, Sidoarjo, Malang. Dengan jarak totalnya itu adalah 9 km. Nah, langkah penyelesaiannya adalah yang pertama inisialisasi jarak. Set jarak awal Surabaya, yaitu sama dengan 0. Dan semua kota lainnya itu infinity atau tak hingga. Not belum ada yang kita kunjungi. Catat not asal tiap kota untuk pelacakan jalur. Surabaya sama dengan 0, Sidoarjo infinity, Mojokerto infinity, Malang juga infinity. Yang kedua, periksa simpul tetangga. Surabaya Sidoarjo adalah 4, update Sidoarjo 4. Surabaya Mojokerto 2, update Mojokerto 2. Tandai Surabaya sebagai dikunjungi atau terkunci. Setelah itu, Sidoarjo sama dengan 4, asalnya dari Surabaya, Mojokerto sama dengan 2, asal dari Surabaya. Kota dikunjungi Surabaya. Jadi, kota yang telah dikunjungi adalah kota Surabaya. Selanjutnya, periksa tetangga Mojokerto. Mojokerto ke Sidoarjo, sebanyak 2 ditambah 3, 95, tidak update karena Sidoarjo sudah 4, lebih kecil yang tadi, yang sebelumnya. Mojokerto ke Malang, sama dengan 2 ditambah 8, sama dengan 10, maka update Malang. Sama dengan 10, asalnya Mojokerto, tandai Mojokerto sebagai dikunjungi, terkunci. Sidoarjo 94, Malang sama dengan 10, asal Mojokerto. Kota dikunjungi yaitu Surabaya Mojokerto. Kemudian periksa tetangga Sidoarjo. Sidoarjo ke Mojokerto 4 ditambah 1, 95, tidak update karena sudah ada 2. Yang mana dari Surabaya ke Sidoarjo. Kemudian Sidoarjo Malang sama dengan 4 tambah 5 sama dengan 9, lebih baik daripada sebelumnya. Daripada yang dari Mojokerto ke Malang. Update Malang 99, asalnya dari Sidoarjo, tandai Sidoarjo sebagai kota yang telah dikunjungi. Kemudian kita Malang dengan 9, asalnya dari Sidoarjo. Maka kota yang dikunjungi adalah dari Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo. Malang sudah tercapai dan semua simpul penting telah dikunjungi. Proses selesai.
Jadi rute pengiriman paket terefisien melalui Surabaya, Sidoarjo, Malang dengan total jarak 9 km. Nah, itu merupakan perhitungan manual yang sudah teman saya jelaskan. Selain perhitungan manual, studi kasus tadi juga diselesaikan dengan implementasi bahasa pemrograman Python. Dari teori ke praktek, perhitungan manual dikonversi ke dalam kode Python. Oke, kita mulai. Go program! Nah, oke, sekarang saya akan mempresentasikan atau menjelaskan implementasi bahasa pemrograman Python dalam suatu algoritma distrak, yaitu mengenai pengiriman paket Extreme Cargo dari Surabaya ke Malang. Di mana tujuan utama program yaitu mencari rute pengiriman tercepat atau jalur terpendek dari kota Surabaya ke Malang berdasarkan jarak antar kota menggunakan algoritma distrak. Pada baris pertama, atau pada baris mengenai import help ini, yaitu di mana help ini adalah modul untuk priority queue atau antrian prioritas. Dalam Dijkstra, kita perlu selalu mengambil simpul dengan jarak terkecil, dan help ini mempermudah itu. Oke, kita lanjut mengenai bagaimana membuat graf dalam bentuk adjective list, di mana itu ada fungsi graph yang di dalamnya terdapat berbagai kota dengan jaraknya, di mana ini adalah representasi peta kota dan jarak antar kota. Formatnya yaitu not, yang di dalamnya itu akan terdapat berbagai kota dan jarak tetangga, seperti itu. Di mana artinya itu Surabaya ke Sidoarjo 4 km, Surabaya ke Mojokerto 2 km, Sidoarjo ke Mojokerto 1 km, Sidoarjo ke Malang 5 km, Mojokerto ke Sidoarjo 3 km, dan Mojokerto ke Malang 8 km. Nah, itu merupakan bagaimana caranya kita membentuk suatu adjective list untuk merepresentasi peta kota dan jarak antar kotanya. Kemudian kita lanjut ke kode berikutnya, yaitu mengenai definisi fungsi Dijkstra, yaitu def Dijkstra start goal. Fungsi ini menghitung jalur terpendek dari kota start ke kota goal menggunakan algoritma Dijkstra, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke coding selanjutnya, yaitu mengenai inisialisasi jarak dan jejak yang terdapat pada distance sampai ke distance start sama dengan 0 ini, di mana distance yaitu menyimpan jarak terpendek ke tiap kota yang awalnya itu tak hingga atau belum diketahui. Kemudian untuk previous node ini yaitu untuk menyimpan node sebelumnya dalam jalur terpendek untuk pelacakan jalur nanti. Dan untuk fungsi distance start sama dengan 0 ini yaitu digunakan jika jarak dari kota asal ke diri sendiri yaitu sama dengan 0. Seperti itu. Ini untuk coding bagaimana kita menginisialisasi jarak dan jejak. Kita lanjut deh. Sekarang bagaimana cara membuat priority queue. Di mana Q sama dengan 0 start, yang artinya Q adalah antrian prioritas yang menyimpan jarak kota. Awalnya kita mulai dari start dengan jarak 0, seperti itu. Oke, next. Di baris ini yaitu proses iteratif algoritma Dijkstra, yaitu while queue, yang artinya loop akan terus berjalan sampai semua jalur dievaluasi atau queue kosong. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke baris selanjutnya mengenai current distance. Current node sama dengan have heap queue. Apa sih fungsi ini? Nah, fungsi ini itu digunakan jika kita mengambil kota dengan jarak terkecil saat ini dari antrian. Oke, kita lanjut mengenai if current node's goal break. Nah, fungsi ini digunakan jika kota yang sedang diproses adalah tujuannya goal, kita bisa berhenti karena sudah ketemu jalur terpendek. Nah, ini fungsinya yang dapat kita gunakan. Kita lanjut nih ke baris selanjutnya mengenai for wait in grabs current node, distance sama dengan current distance plus wait. Nah, ini apa sih fungsi ini? Fungsi ini itu digunakan jika iterasi ke setiap tetangga dari kota saat ini dan menghitung jarak baru dari kota asal ke tetangga itu.
Seperti itu. Nah, untuk kode selanjutnya mengenai if then then ini digunakan jika jarak baru lebih pendek dari yang sebelumnya diketahui, maka akan diperbarui. Nah, distant neighbor ini merupakan suatu jarak baru dan previous not neighbor ini merupakan jejak jalurnya. Jadi, memasukkan tetangga ke queue agar bisa diproses. Nah, ini untuk fungsi yang sudah tadi jelaskan. Kemudian kita lanjut nih ke langkah bagaimana caranya kita membangun jalur terpendek atau path tracking, yaitu menggunakan suatu fungsi path dan current, di mana fungsi ini yaitu untuk menyiapkan list kosong agar dapat menampung jalur dan kemudian mulai dari kota tujuan goal. Seperti itu. Oke, next lanjut ya. Mengenai kode while current pada baris ini, yaitu kita menelusuri mundur dari tujuan awal melalui previous node. Insert a current itu artinya masukkan ke awal list agar urutan kota dari awal ke akhir. Nah, itu untuk bagaimana kita dapat menelusuri tujuan ke awal agar dapat memasukkan tujuan ke awal itu ke dalam list dan agar urutan kota dari awal ke akhir itu dapat kita lakukan, dapat kita nanti akan tampil seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu mengenai return hasilnya. Nah, di kode baris return per distant goal. Ini path digunakan untuk jalur kota terpendek dan untuk distant goal ini untuk total jaraknya. Dan selanjutnya kita akan menuju ke program atau coding mengenai bagaimana cara menjalankan program atau main extend atau ketika di run nanti. Nah, fungsinya itu pakai if name main, di mana bagian ini hanya dieksekusi jika file ini dijalankan secara langsung, bukan diimpor sebagai modul lain. Itu. Kemudian lanjut ke fungsi sort as path. Nah, ini merupakan fungsi untuk memanggil distart, di mana nantinya itu akan menentukan dari Surabaya ke Malang. Nah, untuk menampilkan ke layar itu ada pada baris kode ini, yaitu print rute pengiriman terpendek dengan print join sort path dan print total jarak tempuh dari total disken berapa kilometer. Nah, nanti cetak hasilnya yaitu jalur kota yang dilalui itu nanti akan ada Surabaya ke Sidoarjo dan langsung ke Malang. Nanti total jaraknya adalah 9 km. Jadi seperti itu. Nah, kita coba kalau di run, apakah akan tampil seperti yang saya jelaskan tadi? Kita coba ya. Run. Nah, dari saat kita run, maka tampilannya itu sama seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu akan tampil bahwa rute tercepat yaitu dari Surabaya ke Sidoarjo baru ke Malang dengan total jaraknya 9 km. Jadi seperti itu. Jadi ringkasan proses dan hasilnya itu yang pertama kita mulai dari Surabaya, yang kedua pilih jalur ke Sidoarjo 4 km lebih cepat daripada lewat Mojokerto, dan yang ketiga dari Sidoarjo ke Malang 5 km. Jadi dari hasil run ini bisa kita sebutkan bahwa totalnya yaitu dari Sidoarjo 4 km dan Sidoarjo ke Malang 5 km yang menjadi 9 km. Dari hasil kode dan juga run ini udah dipastikan bahwa rute tercepat yaitu Surabaya, Sidoarjo, Malang dan total jaraknya 9 km. Seperti itu. Mungkin itu merupakan implementasi untuk bahasa pemrograman Python-nya. Terima kasih. Oke, itu adalah suatu studi kasus yang kami angkat, yang kami selesaikan dengan perhitungan manual dan implementasi dengan bahasa pemrograman Python dalam suatu algoritma distrike. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa algoritma distrike adalah salah satu solusi paling efisien untuk menemukan jalur terpendek dalam graf berarah dengan bobot non-negatif atau disebut positif. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan seperti ketidakmampuannya dalam menangani bobot negatif, tetapi algoritma ini tetap menjadi pilihan utama dalam berbagai aplikasi praktis seperti navigasi dan routing jaringan. Dengan pemahaman yang lebih baik
Tentang cara kerjanya, algoritma ini bisa diterapkan secara luas dalam berbagai bidang teknologi. Dan validasi yang sudah dilakukan melalui perhitungan manual dan implementasi Python berdasarkan studi kasus yang telah diselesaikan itu menggambarkan bahwa algoritma Distack adalah algoritma yang dapat diterapkan secara luas. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.